Ayam. Sudah. Udah bang. Oke. Kita berdoa dulu. Daud pimpinan doa. Aku. Yuk mari kita doa. Ucap syukur Tuhan karena kesempatan pada pagi hari ini kami dapat belajar statistik ya Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang mengajar untuk kami Bapa. Kiranya Engkau hikmat-Mu supaya dapat menuntun kami dengan baik dalam pelajaran ini Tuhan. Berkati dan berkati kami semua yang mendengarkan dan belajar Tuhan. Kiranya akal budi dan roh kepintaran dapat kami, oh Tuhan, terima daripada-Mu Bapa, supaya kami dapat menerima pelajaran ini dengan paham dan jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan perkuliahan ini pada pagi hari ini di dalam Tuhan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke. Kita masuk materi kita yang selanjutnya. Kita lanjut yang kemarin. Agak sini lu, Sar. Bete agak sini yang jauh-jauh. Nanti kamu. Apanya? Oke, kita kemarin sampai ke tabel distribusi variabel. Dan tabel distribusi ada juga histogram yang harus kita lampirkan di skripsi kita nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penjabaran frekuensi data per item untuk variabel X kita ini. Jadi kita itu punya 20 item untuk contoh yang pertama, variabel yang kakak kasih ini, kita punya 20 item. Nah, kita ingin menjabarkan item kita itu. Maksudnya menjabarkan adalah di sini kita lihat untuk item pertama yang memilih sangat tidak setuju itu ada berapa banyak. Yang memilih tidak setuju itu ada berapa banyak. Sampai sangat setuju itu ada berapa banyak orang yang memilih di situ, ya kan? Kita kan punya 50 responden. Nah, dari 50 responden ini rata-rata paling banyak mereka memilih sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, di sini ada tabel. Nah, untuk item pertama, ini bunyi pernyataannya. Kalau di contoh kita kemarin itu apa ya bunyinya? Guru mengajukan pertanyaan di awal kelas. Oke, untuk item pertama. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, kita masuk ke SPSS kita, teman-teman. Langkahnya sebenarnya sama kayak yang kemarin untuk mencari tabel output SPSS, yaitu kita klik di situ analyze, lalu kita masuk ke frekuensi, lalu kita pindahkan item 1 ke kolom variabel. Semuanya kita pindahkan nggak apa-apa sampai item 18. Kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, lalu kita langsung saja klik di situ oke. Nah, di sini nanti akan muncul tabel-tabel yang ada di sini tadi. Tabel penjabaran frekuensi data per item. Bisa mengikuti sampai situ? Yang di luar? Sama Saya pikir kakak kok screen-nya nggak kelihatan ya, Kak? Gimana? Share screen-nya nggak kelihatan. Ini share screen kok nggak kelihatan? Udah. Sudah? Coba aku keluar dulu ya, Kak. Ya, keluarlah.
Desi kelihatan nggak share screen? Kelihatan Kak. Oke, kakak jelasin aja ya, mungkin nanti teman-teman bisa nonton video ini, tapi kalau misalnya kakak dalam perjalanan penjelasan ini ada yang kurang mengerti, langsung bertanya saja. Karena kalau kakak kasih kesempatan terus-terus, tanya gini kayaknya waktu kita lewat terus ya kan. Karena nonton video kayaknya lebih enak tuh teman-teman, karena sudah ada langkahnya. Nah untuk yang tadi itu, untuk kita mencari tabel tadi, kakak udah jelasin di situ. Kita klik di situ analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Lalu item-itemnya kita pindahkan ke kolom variabel, lalu kita tekan OK. Maka nanti akan muncul tabel-tabelnya per item. Nah di situ nanti kita bisa lihat dari 50 responden, berapa orang yang sangat tidak setuju untuk item pertama dan berapa orang yang sangat setuju. Nah, dari sini kan kita bisa lihat yang sangat setuju ini lebih banyak, itu 27 orang, dan yang setuju 16 orang. Nah, kita akan kasih penjelasannya untuk setiap item. Ini ada contohnya. Berdasarkan analisis frekuensi di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat 2 siswa atau 4% menyatakan sangat tidak setuju. Nah, sama kayak ini ya. Nah, lalu 3 siswa 6% menyatakan tidak setuju. 2 siswa atau 4% menyatakan ragu-ragu. 16 siswa sama dengan 32% menyatakan setuju. Dan 27 siswa atau 54% menyatakan sangat setuju. Jadi kita jabarkan ini, kasih keterangannya dari item 1 ini. Nah, begitu untuk seterusnya, item 2 juga kita harus jabarkan. Lalu setelah kita jabarkan, baru kita bisa katakan, dapat disimpulkan bahwa responden setuju, bahwa siswa senang. Kalau kita bilang bahwa siswa setuju guru bertanya di awal kelas, gitu. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden. Nah, jumlah responden yang setuju dan sangat setuju kita gabungkan nanti di kesimpulannya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang setuju dan sangat setuju, yakni sebesar 43 atau 16 tambah 27 ini tadi, atau sebesar 76% dari 50 responden. Jadi begitu langkahnya kita ingin menjabarkan frekuensi per item ini. Jadi kita punya 20 item, itu harus kita jabarkan. Nah, untuk tugas kita kita nggak usah jabarkan per item terlalu banyak, kasihan. Nanti waktunya, kalian sudah minta waktu lama-lama kan gitu. Nah, jadi untuk per item ini, karena item kita 40 ya kan, item X kita 20, item Y kita 20, nanti terlalu banyak. Jadi untuk penjabaran frekuensi per item ini dalam tugas analisis kita nggak usah kita jabarkan. Oke, lalu kita masuk ke uji persyarat analisis. Nah, pada bagian ini memaparkan hasil uji normalitas dan uji linearitas. Nah, kalau dia penelitian kita deskriptif, maka uji persyarat analisis yang kita gunakan adalah uji normalitas. Tapi kalau pengujian kita itu 2 variabel atau korelasi, maka kita akan menguji juga uji linearitas. Uji normalitas adalah kita mau melihat apakah variabel kita ini yang kita teliti ini bersifat normal atau tidak. Sedangkan uji linearitas adalah kita ingin melihat hubungan dari kedua variabel itu. Nah, yang pertama kita mau lihat uji normalitas.
Nanti teman-teman baca saja, ini kakak sudah bagi apa ketentuan-ketentuan yang di situ. Nah, kita ingin mencari tabelnya. Tabel yang pertama dalam uji normalitas kita akan mencari tabel PP plot. Bagaimana kita mencari tabel PP plot? Kira-kira teman-teman mau langsung praktek atau kakak jelasin aja? Jelasin aja sih Kak, biar nanti kan lihat video aja, biar nggak waktunya ini. Oh, oke, itu Ya. lebih baik. Nah, jadi bagaimana kita mencari tabel PP plot? Nah, kita masuk ke analyze, lalu kita deskriptif statistik, tolong teman-teman lihat, lalu kita masuk ke PP plot ini. Nah, lalu kita masukkan total X ke kolom variabel. Lalu kita langsung saja klik OK. Nah, maka akan muncul tabel PP plot. Nah, tabel PP plot inilah yang nanti kita masukkan ke sini. Ketentuannya sudah teman-teman baca, jika titik-titik ini berada di garis lurus, maka diperkirakan datanya berdistribusi normal. Kemudian kita gunakan juga IRNOV. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita masuk lagi ke SPSS. Kita klik di situ analyze, statistik, lalu kita masuk ke explore. Lalu kita masukkan lagi total X-nya ke tabel dependent. Lalu kita klik di situ plot, lalu kita klik di stochastic, lalu kita klik normal BT plot, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan dapat tabel ini. Yang kita ambil adalah tabel test of normality. Nanti ini kita masukkan ke sini. Kalau kakak yang ini ke hapus. Kalau kita lihat yang di sini Simpro ini karena enggak dipakai gitu. Jadi kita hapus, kita pakai cuman Kolmogorov Smirnovnya saja. Dengan ketentuan, ya ini teman-teman bisa baca bahwa nilai SIG ini harus lebih besar dari 0,2, lebih besar dari 0,05, maka variabel ini berdis. Jadi untuk variabel Y nanti teman-teman kerjakan sendiri lagi, lihat langkahnya, karena itu tugas kita. Lalu karena kita pakai uji korelasi dua variabel yang kakak kasih untuk dianalisis, makanya kita ada uji linearitas. Nah, bagaimana kita mencari uji linearitas ini? Ada output SPSS, data tabel uji ANOVA. Kita masuk ke statistik. Kita masuk ke analyze, compare means. Oke, analyze, compare means, kita masuk ke mean. Lalu kita masukkan di situ X. Variabel X itu adalah variabel independen, jadi kita masukkan dia ke independen. Lalu variabel Y, variabel terikat, kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik di situ option. Lalu kita klik di situ test for linearity. Lalu kita klik continue. Nah, nanti akan muncul tabel ini. Jadi tabel
inilah atau tabel inilah nanti kita ambil, kita masukkan ke sini, dan ketentuannya ada di sini linearity, maka ketentuannya nilai sig ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, karena ini 0,001 lebih kecil, maka dia bersifat linier. Kalau kita menggunakan tabel from linearity, ketentuannya adalah harus lebih besar dari 0,05. Karena ini dia 0,324 lebih besar dari 0,05, maka dia bersifat linier. Jadi ada sebuah hubungan antara variabel X dan variabel Y kalau kita lihat dari tabel ini. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ya, Kak. Lalu yang terakhir, kita masuk ke uji hipotesis. Nah, kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama dari penelitian kita itu kakak kasih contoh, karena kita kan punya 3 hipotesis. Jadi hipotesis deskriptif kita itu ada 2 dan hipotesis korelasi kita ada 1. Nah, kakak akan kasih 1 contoh untuk deskriptif korelasi. Hipotesis deskriptif real X sama variabel Y sendiri. Di sini kakak ganti ininya, apa namanya, variabelnya. Diduga tingkat kreativitas pendidik di sini itu kakak buat discovery, karena agak susah kan nangkapnya discovery untuk teologi juga. Jadi kakak ganti diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang dari nilai maksimum. Nah, ini bentuk hipotesis yang mana? Kira-kira Desi? Ini bentuk hipotesis yang mana? Kok senyum? Kak. Hah? Ulangi, Kak, ulangi. Hipotesis deskriptifnya bunyinya diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori 60% dari nilai maksimum. Ini bentuk hipotesis jenis yang mana? Ayo, kakak kemarin bilang kalau kita menentukan sebuah hipotesis, ada hipotesis kalau kita populasi dan sampel. Kalau kita populasi, maka tidak berlaku H0 dan HA. Nah, kalau kira-kira dilihat di sini ada nggak H0 dan HA? Kira-kira ini jenis hipotesis apa? Dewanti bisa bantu? Ini kalau uji pihak kiri, Kak. Satu pihak. Oke, ada yang Salah ya? lain? Sambil belajar kita, karena waktu kita masih agak panjang, kita sambil belajar kira-kira ini hipotesis jenis apa? Elsa? Masih mikir, Kak, sebentar. Kak, Yang di kelas? dipikir dulu. Ayo, kakak pikir kalian rumusan hipotesis kalian kemarin bagus-bagus loh. Lihat dulu. Ayo, kira-kira yang di kelas ada yang bisa menjawab? Di pihak kiri kayaknya, Kak. Sama sih kayak Dewanti. Kayaknya itu. Oke, uji pihak kiri. Daud?
pihak kiri, Kak. Ada yang lain? Sari. Bu Rai? Sari, Kak. Kalau dari lihat tabel kemarin sih ini yang pihak kiri Kak, kurang 60%. Oke. Sari bilang kanan. Jadi kalau kita lihat di sini kan, dia uji pihak kiri. Oke? Tidak? Oke. Ya Kak, uji Ngomong kok pihak nggak kiri. dilanjutin. Oke. Kalau kita lihat memang ini seperti uji pihak kiri, ya kan? Karena dia dalam kategori kurang di sini kan. Kalau dia pihak kiri dia kurang, lebih kecil gitu ya. Uji pihak kiri, hipotesis alternatifnya. Benar. Itu benar kalau kita pakai jenis penelitian kita itu populasi. Maka akan ada uji pihak kiri dan pihak kanan. Tapi di sini kita contoh yang kakak kasih yang pertama ini kita pakai hipotesis populasi. Kalau dia pakai HA dan H0 itu kita pakai sampel. Jadi kalau cuma satu ini yang kakak kasih berarti kita pakai hipotesis yang namanya hipotesis penelitian. Menurut bentuknya ini bentuk hipotesis penelitian. Gitu. Kalau teman-teman lihat diktat itu, di situ bentuk hipotesis ada 3, hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik, ya kan? Iya, Kak. Nah, kalau teman-teman lihat di hipotesis penelitian, di situ ditulis pemahaman doa mahasiswa STT Kristus Alpha Omega lebih dari atau lebih kecil lah kita buat 80% dari nilai maksimum. Nah, dia bentuknya satu saja. Nah, jadi kalau dia bentuknya cuma satu seperti ini, itu akan digunakan ke penelitian yang bentuknya populasi. Jadi yang kakak kasih contoh ini adalah penelitian populasi. Tapi dugaan awal kakak untuk biarpun jenis populasi, kakak menduga bahwa kreativitas pendidik ini kurang dari 60%. Gitu. Bedanya hanya kita tidak ada hipotesis alternatif dan tidak ada hipotesis operasional. Nanti kakak akan kasih contoh bentuk hipotesis sampel, tapi dengan pakai penggunaan ini juga, biar lebih jelas. Tapi ini bentuk hipotesis populasi, dan bentuk yang digunakan adalah hipotesis penelitian. Sampai situ jelas? Supaya kita nyambung ke penyusunan hipotesis, kira-kira sampai situ jelas? Dewanti jelas? Fani? Ya Kak. Oke, nanti kakak kasih contoh yang sampel. Nah, jadi uji hipotesis deskriptif, kakak hipotesisnya itu berbunyi, diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 berada dalam kategori kurang 60% dari nilai maksimum. Jadi ini biasanya berlaku untuk hipotesis populasi. Oleh karena penelitian ini hanya populasi, jadi tidak menggunakan uji T yang kemarin itu. Uji T itu berlaku untuk populasi. Kalau dia uji T ada HA dan H0. Nah, bagaimana kita mau melihat ini diterima atau tidak nih dugaan kita kalau kreativitas ini kurang dari 60%. Rumusnya di sini kita lihat dilakukan dengan cara skor empiris dibagi dengan skor ideal. Nah, dikali 100. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, ini nilai hipotesis kita. Nilai hipotesis kita adalah 60%. Oke. Sekarang kita mau mencari dulu skor idealnya. Kan? Skor idealnya itu kita mau cari caranya bagaimana. Di sini ada sebuah rumusan, ada skor item. Skor tertinggi tiap item dikali dengan jumlah item
terus dikali dengan jumlah responden, lalu dibagi dengan jumlah responden. Skor tertinggi tiap item kita ada 5. Itulah yang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi skor tertinggi item kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu jumlah item variabel kita berapa? Jumlah item variabel kita 18. Loh Kak, kan 20. Ya, pada saat di bab 3 kita uji dari 20 itu ada yang tidak valid. Lalu kita hapus. Tinggal 18. Jadi di bab 4 ini item yang kita pakai itu 18. Bukan lagi 20. Ingat ya, kita sudah hapus. Lalu jumlah responden. Jumlah responden kita itu 50. Jadi skor ideal kita itu adalah 4.500. Responden hasilnya berapa? 90. Lalu kita kalikanlah hipotesis kita dengan 90 tersebut. Jadi 60% hipotesis kita dikali dengan 90 adalah 64. Jadi nilai yang di hipotesis new null itu yang kita duga 60 sama dengan 54 nilainya. Gitu. Kira-kira sampai situ paham nggak? Jadi hipotesis yang kita duga 60% itu kalau kita jabarkan dia atau kita tidak buat dalam 60% dari hasil pembagian nilai hipotesis dan skor ideal, maka hasilnya 54. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan? Jelas? Kak, Ya. yang dipakai ini rumus sampel yang rumus sampel yang didiktat itu halaman 94 itu tuh Kak? Atau yang mana sih rumusnya Kak? Halaman 94. Iya, yang mana ya rumus yang dipakai ini? Karena ini Yang kan mana ini, Bet? Halo? Ya. Ini kalau gimana ya? Ini uji hipotesis populasi. Jadi bukan sampel. Tadi kakak kan sudah jelasin. Yang kita uji ini adalah hipotesis populasi. Kalau dia pakai hipotesis sampel, maka kita pakai uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Coba teman-teman lihat bab 8. Bab 8 diktatnya teman-teman itu, di situ ada cara menguji hipotesis uji pihak kiri, yaitu menggunakan uji T satu sampel atau uji T dua pihak segala macam. Coba perhatikan diktatnya. Jadi abet yang kita uji saat ini adalah hipotesis sampel populasi. Dengan rumusan kita mau melihat apakah dugaan kita 60% kurang dari 60% ini bisa diterima atau tidak. Nah, rumusnya itu ini, nilai hipotesis dikali dengan min skor ideal hasilnya berapa gitu. Nah, hasil yang kita temukan adalah 54. Jadi 60% ini sama dengan 54 kalau kita jabarkan. Kira-kira sampai sini ngerti, karena langkah selanjutnya masih ada. Jadi ini hipotesis populasi yang kita uji. jadi rumusnya itu di halaman 123 tuh Kak. 123. Yang kamu lihat yang mana? Yang berapa dulu ini, Kakak? Bab 8. Itu uji sampel, beda sampel populasi. Sampel nanti. Yang ini sampel loh. Kalau kalian baca yang kakak kasih tuh untuk menguji sampel itu beda. Ini yang uji sampel.
uji T. Ini deh. Jadi ada H0 dan HA. Ini uji hipotesis sampel. Jadi yang kita uji Oh iya, Kak. tadi itu hipotesis populasi. Oke, Kak. Nah, di dalam uji hipotesis sampel nanti akan ada juga langkah hipotesis populasi ini. Gitu. Jadi ini bukan sampel ya, Bet? Oke. Ada yang lain? Yang lain aman ya? Aman kami. Wandi mau nanya tadi hasil yang 60% itu dugaan kita yang sementara itu tuh gimana? Iya, dugaan sementara kita 60%. Tadi kan kita hipotesis ini dugaan itu diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang dari 60%. Jadi dugaan kita itu, dugaan kakak tentang hipotesis ini, tentang kreativitas ini kurang dari 60%. Lalu kita mau lihat nilai 60% itu berapa. Nah, caranya kita mau lihat dari sini. Rumusnya ini. Hipotesis mu0 dikali dengan mean score ideal. Tadi kan kita mean score ideal kita sebenarnya 4.500. Dibagi 50 hasilnya 90. Jadi dari skor ideal kita temukan nilai 90. Nah, lalu kita kalikanlah nilai hipotesis kita dengan skor ideal kita. Nilai hipotesis kita 60% dikali dengan 90, jadi 54. Jadi nilai dugaan kita 60% itu kalau kita jabarkan sama dengan 54. Kira-kira sampai situ paham, Mondi? Langkah selanjutnya nanti ada. Mati kameranya. Lanjut, Pie. Lanjut. Ya, tanyalah. Halo Bang. Yo. Bang, dalam setiap pengujian itu apakah memang harus ada yang tidak valid atau gimana, Bang? Karena kan yang punya abang kemarin kan itu kalau nggak salah ada 2 yang nggak valid terus dihapus. Nah, apakah itu maksudnya memang harus ada yang tidak valid gitu? Itemnya. Ada kadang valid semua. Wah, ngeri kali. Ada yang nggak valid. Makanya itu kita nggak bisa karang-karang. Kalau dia memang valid keadaannya, ya dia itemnya valid semua dan kita akan gunakan lagi itu di bab 4. Tapi kalau itemnya di bab 3 kita uji dari hasil yang responden berikan, ada yang nggak valid 2 item, kita hapus itu. Lalu tinggal 18, maka di bab 4 kita akan menggunakan 18 item yang sudah teruji. Cek. Tetap. Oke, Piko? Ya Bang, thank you Bang. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kita ingat dulu nilai 60% ini sama dengan 54. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata empiris, mean score empiris, ataupun hasilnya seperti di bawah ini. Mean score empiris sama dengan total score empiris dibagi dengan jumlah responden. Total skor empiris kita 341. Dari mana kita dapat 341? Kalau teman-teman lihat di tabel output SPSS kita, ini ada nilai sum. Ini adalah nilai empiris kita. Lalu, jadi nilai empiris kita itu dibagi dengan jumlah responden. Hasilnya 68. Jadi kalau kita bagi dengan responden maka nilai skor empiris kita itu 68. Lalu kita lakukan perbandingan. Berdasarkan perbandingan nilai mu0 adalah 60% atau sama dengan 54
Sedangkan skor empiris kita adalah 68. Dengan demikian diketahui bahwa nilai hipotesis mu0 atau sama dengan 54 tidak sama dengan nilai skor empiris, yaitu 68. Atau dengan arti lain, nilai skor empiris terbukti lebih besar dari nilai hipotesis mu0. Jadi hipotesis yang berbunyi tingkat kreativitas pendidik SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang 60% dari nilai maksimum tidak diterima atau tidak sama dengan 60%. Sampai situ jelas? Sampai situ jelas? Tanya, kenapa dia tidak diterima? Kira-kira? Ayo tanya lo, nanti nggak ngerti lo. Daud? Halo? Kok diam semua? Halo, halo? Ya, ya. Kenapa? Aku di sini, Bang. Itu Daud dipanggilin aja. Sudah semua? Udah, Bang. Sudah ya? Kalau gitu kenapa dia tidak diterima? Karena nggak sama skor itu loh, Kak. Skor Nilai apa? empiris sama hipotesis. Oke, baik, bagus sekali. Karena nilainya nggak sama. Nilai nggak sama itu seperti ini ya. Tadi hipotesis kita, dugaan kita itu kan kurang dari 60%, ya kan? Kurang dari 60% itu nilai kita itu 54. Jadi empiris kita ternyata lebih besar dari nilai hipotesis kita, maka dia ditolak. Tapi kalau tadi nilai empiris kita ini kurang dari 54, maka hipotesis kita diterima karena dia kurang dari sama, tujuannya sama gitu. Kalau kita duga tadi hipotesisnya kurang dan skor empiris kita yang kita temukan juga di bawah 54, maka diterima. Nah, karena ini lebih besar dari 54, dia tidak diterima. Oke, berarti saya kakak anggap kalian semua ngerti karena satu orang sudah ngerti. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kreativitas pendidik dapat dilakukan dengan cara, nah, tadi kan itu berapa sih sebenarnya? Ya kan? Kita ingin cari berapa sih nilainya, nilai kreativitas pendidik yang sebenarnya kalau bukan 60%. Nah, caranya ini rumusnya itu harga persen variabel, yaitu skor empiris dibagi dengan skor ideal dikali dengan 100. Caranya tadi skor empiris kita itu 3414. Skor ideal kita itu 4500. Nah, dengan cara yang tadi, skor tiap item dikali jumlah item dikali responden. Lalu kita bagikanlah dia. Skor empirisnya 3414 dibagi 4500 dikali 100. Hasilnya 76%.
Jadi sebenarnya hipotesis tentang kreativitas pendidik itu bukan 60%, tapi 76%. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, 76% itu ada di kriteria yang mana dia? Ada di kriteria baik 61 sampai 80. Kira-kira sampai di situ ada yang tidak jelas atau ada yang mau bertanya? Tadi nggak ngerti ya? Nanti ke kamar ya. Aku kamarnya langsung. Nanti kamar. Minum kopi gitu. Terus bermimpi aku. Jelas ya? Oke, kalau jelas berarti kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke uji hipotesis. Hah? Shining Girl of God. Maksudnya kalau nilainya nggak sama berarti hipotesis. Ya. Terus kita cari yang benar itu tadi. Oke, kita lanjut ke uji hipotesis yang kedua. Teman-teman tolong perhatikan. Kita masuk ke uji hipotesis yang kedua. Dengan bunyi hipotesisnya itu diduga terdapat pengaruh yang positif antara kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa dalam belajar agama Kristen di SMP Negeri 1 Tualang. Dalam uji hipotesis korelasi dilakukan melalui uji korelasi, analisis korelasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan persamaan garis linear. Nah, penjabarannya seperti ini. Nah, kita akan cari dulu korelasi persen produk momen. Pengujian hipotesis asosiatif yang diuraikan adalah korelasi variabel X terhadap Y. Adapun rumusan asosiatif dari variabel X terhadap Y adalah, ini kita akan cari tabel korelasi signifikan kita. Bagaimana kita mencari tabel ini? Nah, kita masuk ke SPSS kita. Lalu kita klik di situ analyze. Caranya sama kayak di uji validitas, kita masuk ke correlate, lalu kita klik di situ bifurcate, lalu di sini kita masukkan total X dan total Y. Lalu kita klik di situ, langsung saja oke. Atau kalau teman-teman lihat buku bisa diklik di situ statistik, klik mean and standard deviation, lalu klik oke. Terlalu banyak penjelasannya, simpelnya kakak ulangi saja ya. Kita masuk ke analyze, terus kita masuk correlate, bifurcate, lalu option yang tadi kita hilangkan, langsung kita klik saja oke. Maka tabel ini akan muncul. Nah, tabel korelasi ini akan kita masukkan ke sini. Nah, berdasarkan uji korelasi persen produk momen diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,485 yang ini, dengan nilai signifikan p-value sebesar 0,01. Jadi nilai hubungan variabel kreativitas pendidik terhadap belajar siswa adalah 4,85. Berdasarkan tabel interpretasi korelasi, dia ada di kategori sedang.
Jadi pengaruhnya sedang-sedang saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa 0,458 atau sedang. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 485 atau 48,5%, menunjukkan bahwa hubungan variabel X terhadap Y bisa kita sebut positif. Jadi nilainya positif. Kalau dia tadi 0, berapa gitu kan, atau min, berapa, maka nilai itu enggak positif. Tapi karena dia sampai di kategori 4,85 atau 48,5, maka nilainya positif. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian skripsi ini yang berbunyi diduga terdapat pengaruh yang positif antara kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa terbukti karena nilai koefisien korelasi R yang diperoleh sebesar 48,5 berada dalam kategori sedang atau memberikan nilai yang positif. Oke, sampai situ ngerti? Desi? Desi ngerti? Kita ulangi. Lanjut aku mau bilang. Lanjut. Ini jaringannya bagus nggak? Di kelas bagus. Bagus ya. Suara kakak putus-putus nggak? Enggak. Apa bang? Oke, selanjutnya dalam uji hipotesis ketiga ada di situ menetapkan nilai koefisien determinasi atau nilai yang menggambarkan kontribusi atau sumbangsi variabel X terhadap Y. Jadi kita ingin melihat berapa besar sih kontribusi yang diberikan variabel kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa. Nah, dari tabel ini kita ambil nilai R square. Teman-teman lihat nilai R square. Yaitu 236. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel kreativitas pendidik mempengaruhi variabel minat belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai R square model summary, yaitu sebesar 0,236 atau 23,6%. Jadi variabel X ini memberikan sebuah sumbangsi kepada variabel Y itu hanya sebesar 23,6%. Contoh kayak pacaran lah ya. Aku punya pasangan contohnya. Nah, jadi kakak ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pasangan kakak itu hanya sebesar 23,6%. Jadi nggak ada apa-apanya buat pacar gitulah. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi gambarannya variabel X ini hanya memberikan sebuah pengaruh atau sumbangsi terhadap variabel Y sebesar 23,6%. Sedangkan sisanya 76,4% dipengaruhi dari variabel lain atau variabel yang tidak diteliti. Bisa variabel apa saja? Itu. Banyak variabel yang lain itu mungkin yang bisa mempengaruhi lebih besar terhadap minat belajar siswa. Bisa itu orang tua, bisa itu lingkungan. Tapi karena itu tidak kita teliti, maka itu tidak masuk ke sini. Karena yang kita teliti hanya kreativitas pendidik. Nah, kreativitas pendidik itu hanya memberikan sumbangsi 23,6%. Nah, adapun persamaan garis linier sederhana
Ada sebuah rumusan Y sama dengan A ditambah BX yang hasilnya dilihat dari tabel di bawah ini. Nah teman-teman, apa sih artinya persamaan garis linear? Jadi dari persamaan garis linear ini kita akan melihat ketika variabel X mengalami sebuah pertambahan atau sebuah perbaikan, maka variabel Y juga akan mengalami sebuah pertambahan nilai. Jika kreativitas pendidik bertambah, maka nilai minat belajar siswa juga akan bertambah. Ada besaran nilainya. Nah, dari sini kita akan lihat nanti. Nah, kita mau cari dulu nih tabel ini dari mana? Tabel persamaan garis linear ini. Nah, kita akan masuk ke SPSS kita. Mau kok Excel tuh. Oke, kita akan masuk ke Excel. Kita bisa klik di sini Analyze, lalu kita klik Descriptive, lalu kita klik di situ Explore. Analyze, Descriptive. Sebentar ya, agak-agak lupa. Oke, Analyze, lalu kita klik regresi, lalu kita klik di situ linear. Lalu kita masukkan ke tabel independen ini, kita masukkan total X. Lalu ke tabel dependen ini kita masukkan total Y. Lalu kita klik di sini statistik. Lalu kita klik di sini export change, continue, lalu kita klik di sini plot. Nah, dependen ini kita masukkan ke variabel X dan ZPRD ini kita masukkan ke variabel Y. Lalu kita klik di situ centang ini, histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik di situ OK. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, tadi kakak lupa kasih tahu melihat tabel model summary. Nah, tabel model summary langkahnya sama kita cari yang tadi. Nah, ini langkahnya sama. Maka dalam langkah itu nanti kita akan lihat beberapa tabel di situ. Ada tabel model summary, ada ANOVA. Nah, tabel yang kita gunakan adalah tabel koefisien. Lalu kita copy tabel ini, lalu kita masukkan ke ini tadi, ke persamaan garis linear. Kakak akan jelasin di sini. Dari tabel di atas diperoleh nilai persamaan garis linear sederhana sebagai berikut. Nilai Y-nya adalah 46,807 ditambah dengan X tadi yaitu 0,438. Artinya setiap perbaikan variabel kreativitas pendidik meningkat 1 kali, maka variabel minat belajar siswa akan meningkat sebesar 438 atau 43,8% kalau dipersenkan dari sekarang. Apabila variabel X itu 0, maka diperkirakan variabel Y-nya adalah ini 46,807. Tetapi ketika variabel X kita itu 10 atau peningkatan 10, maka kita akan jumlahkan dia. Ini kita jumlahkan, yaitu 46,807 ditambah 0,438 dikali 10. Maka hasilnya 51,178. Yang pertama kita cari itu perkalian ya teman-teman matematika.
Jadi kita kali dulu 0,438 dikali 10, lalu kita tambahkan dia 46,807. Jadi setiap kalau variabel X meningkatnya 10 kali, maka variabel Y-nya akan meningkat 51,187. Kira-kira sampai di situ ngerti? Nanti kalau teman-teman lihat video ini berulang-ulang, pasti akan ngerti. Kalau nggak ngerti, tanya lagi sama kakak. Oke, yang di kelas ngerti? Bilang sama-sama, ngerti bilang. 1, 2, 3. Ngerti. Nah, ngerti-ngerti lah kalian di situ ya, sahabat. Nah, kita buat nanti gambarnya seperti ini. Kita akan gambarkan dia. Lihatlah gambarnya di situ. Nah, kalau Y-nya tadi nggak meningkat, maka dia 46,807. Tapi kalau dia meningkat 10%, maka dia akan sampai di 51,187. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Lalu kita masuk ke uji T, hipotesis dengan jenis sampel. Agak kering. Ini dulu ya. Lalu kita masuk ke uji hipotesis sampel. Nah, ini tadi Abed. Kak, ini rumus yang mana? Kok ada di bab 8? Nah, lalu kita masuk ke hipotesis sampel. Tadi kakak duga di situ ya, diduga tingkat kreativitas pendidik SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang dari 60%. Jadi ini hipotesisnya kalau dibuktikan. Nah, dari sini ketika kita mengambil penelitian sampel, kakak tahu kakak ada di uji pihak yang mana kalau kakak ambil sampel. Nah, karena dia dalam kategori kurang, maka kakak ada di uji pihak kiri, yang dimana hipotesis alternatifnya menunjukkan bahwa lebih kecil, kurang dari seperti itu. Jadi karena kakak pakai kata kurang dari 60%, maka kakak pakai uji pihak kiri. Nah, maka bunyi hipotesis nolnya diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori lebih besar dari atau sama dengan 60% dari nilai maksimum. Kira-kira untuk yang hipotesis ini masih ada yang bertanya? Desi, ngerti? Semakin bingung wajahmu di situ, semakin kakak tanya. Desi, ngerti? Nanti lihat video lagi, Kak. Oke. Dewanti kayak ngerti-ngerti aja nih sama yang di kelas. Oh, ya, Dewanti itu ngerti wajah. juga. Kak Desi itu loh, Kak Desi, Kak. Cukup, guys, cukup. Oke, karena kita ada di pengujian satu pihak, yaitu uji pihak kiri, karena hipotesis alternatif kakak pakai dalam kategori kurang, maka uji yang kita lakukan adalah uji pihak kiri. Uji pihak kiri itu ada ketentuannya ya. Jika H0 diterima, maka HA ditolak. Jika kehitung lebih kecil dan bla bla bla. Nanti kita lihat ketika kita dapatkan hasilnya. Oke, kita mau cari nih tabel one sample testnya. Caranya kita masuk ke SPSS,
Gimana membuangnya? Oke. Kita masuk ke SPSS, lalu kita klik analyze, lalu kita klik di situ Conformance, lalu kita masuk one sample kit test. Lalu yang kita masukkan di situ adalah, karena kita yang uji pertama itu hipotesis deskriptif variabel X, maka kita masukkan total X. Nah, lalu kita masukkan value-nya. Apa ini? Ini nilai hipotesis yang kita buat tadi. Berapa? 60%. Kalau teman-teman ada yang 80%, ya buat 80%. Kalau teman-teman juga hipotesisnya 10%, ya buat 10%. Lalu klik OK. Maka akan keluar tabel one sample statistik, one sample test. Nah, itulah yang masuk nanti ke tabel ini. Nah, di sini ada angka-angka. Nah, dari penjelasan ini kita bisa ngerti dari tabel one sample test di atas diperoleh nilai P-hitung. Jadi nilai P-hitungnya itu 6,474. Sedangkan nilai T tabelnya diperoleh dengan DF49 signifikan 5%, yaitu 2009. Kak, dari mana ini 2009? Nggak ada di sini. Ada nggak teman-teman lihat 2009? Enggak ya? Kakak juga nggak lihat. Nggak ada, Kak. Oh, dari mana? Dari mana kita cari itu? Coba teman-teman lihat. Ini ada di diktat sih, di diktat kalian. Nilai-nilai kritis distribusi. Itu ada di halaman terakhir di diktat di buku kalian. Nah, di situ kakak besarin aja. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Nggak jelas, Sedikit Kak. buka. Wah, Lagi. ini. Buram. Kurang besar atau kurang kecil? Kurang besar. Besar, Kak. Atau ya, kakak fotokan di grup, teman-teman lihat di grup kalau susah melihat buku. Iya, Kak. Bentar ya. Oke, coba buka di grup. Kakak sudah kasih tabel di situ. Oke, ada lihat ya nilai-nilai kritis distribusi T? Ada ya? Ada, Kak. Nah, kita lihat dulu DF49. Ada yang lihat DF49 situ? Kakak sudah tandai sih. Ada yang PT di kolom PT itu ada 49. Ada? Nah, lalu kita lihatlah nilai signifikan 5%. Itu yang 0,025 dan 0,050. Itu udah kakak garisi, yaitu 2,009. Nampak nggak? Kakak ini nggak nampak? Nampak, Kak. Nampak ya? Nampak. Oke. Jadi nilai perhitungnya atau nilai pembandingnya itu 2,009. Coba lihat lagi diktat teman-teman. Semua di pengujian hipotesis uji pihak kiri, terutama Abed. Abed tadi yang bertanya. Oke.
di uji pihak kiri itu ada sebuah ketentuan untuk melihat yang mana sih yang sebenarnya yang valid dari hipotesis alternatif atau hipotesis nol ini, atau hipotesis nihil namanya. Nah, kita lihat di situ ketentuannya. Abed, kamu harus lihat itu ketentuannya. Nah, ketentuannya di situ hipotesis nol atau hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak jika nilai T tabel lebih kecil dari nilai T hitung. Dan hipotesis nihil diterima dan HA ditolak dan HA diterima jika T tabel lebih besar dari nilai T hitung. Nah, dari sini kita lihat nilai T hitung kita berapa? 61474, ya kan? Dan nilai T tabel kita 2,00. Nah, dari nilai pembanding ini kita bisa lihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, atau nilai T tabel kita lebih kecil dari nilai T hitung. Maka hipotesis nol yang berbunyi diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori lebih besar atau sama dengan 60% dari nilai maksimum itu diterima. Oke. Sedangkan hipotesis alternatif kita yang berbunyi diduga tingkat kreativitas pendidik di SMP Negeri 1 Tualang berada dalam kategori kurang dari 60%, berada dalam kategori kurang 60% dari nilai maksimum ditolak. Sampai sini nangkap nggak? Kakak tanya Abed dulu nih. Abed tadi yang bertanya. Abed. Udah keluar dia. Di sini aja lah. Yang lain, teman-teman yang lain ngerti sampai sini? Desi, kok ketawa aja Desi? Ya Kak. Kira-kira Abed sampai sini ngerti? Baru pahamnya tuh di ini sih Pak, di akhir. Kalau misalnya mau tahu kalau HO sama HA ini diterima atau ditolak, itu kita harus bandingin nilai T hitung yang kita hitung tadi toh kepada T tabel yang sesuai standar yang 0,25 sampai 50. Itu sih Kak. Nah, kira-kira berarti sampai sini ngerti ya? Untuk di atas tadi udah ngerti? Untuk nilai Ya, jadi mana dapat dihitung, dari HO dan HA yang udah kita tentuin di awal itu tadi, kita baru tahu sekarang ini kalau HO itu diterima atau ditolak. Berarti sudah ngerti ya? Oke, Dewanti ngerti? Fani? Kak, Yuk. ini punya usul Kak, misalnya di setiap tabel itu kan ada langkah-langkahnya tuh Kak. Kalau misalnya di gimana ya, kalau di video kan banyak, tapi kalau misalnya ada diketik itu langkah-langkahnya gitu boleh Kak. Karena Kak di diktat kadang nggak lengkap. Guys, di diktat ini sebenarnya lengkap, ada langkahnya. Ya kan kayaknya lengkap. Contoh kayak kita mau cari nilai. Tapi kalau nonton ini pastilah masuk harus ditaruh. Ada kok di buku ada. Tapi kalau memang sulit nanti, kalau memang lagi nggak ada kerjaan kan, nanti kakak buat lah. Berarti usulnya buat langkah-langkahnya ya, diketik gitu ya. Cara mencari one sample test, klik analyze, baru setelah analyze lanjut gini, gitu ya, Bet? Iya kalau nggak sibuk Kak, tapi nggak apa-apa lah video aja Kak. Oke, di buku ada kok. Amat kabet. Oke, berarti kita baru tahu ya
untuk menilai hipotesis 0 dan HA itu ditolak atau tidak dari uji hipotesis sampel sudah paham ya sampai ini, terutama Desi. Desi ketawa aja dari tadi, bingung aku. Senyum itu ibadah loh, Kak. Aduh, kau ibadah nggak ngerti atau ibadah ngerti? Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa hipotesis itu nggak diterima dan H0 itu diterima dan HA diterima. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita tinggal pakai yang di hipotesis populasi yang tadi, caranya sama. Sebenarnya kita melihat lagi lebih jelasnya lagi bahwa hipotesis alternatif kita itu memang benar-benar ditolak. Sebenarnya selaras dia, ya kan? Kalau kita pakai sampel tadi, ya kan? Kita tahu bahwa sebenarnya hipotesis alternatif kita sudah ditolak, gitu kan? Dengan uji hipotesis populasi. Tapi dengan hipotesis sampel ini, maka kita lebih diperjelas lagi bahwa sebenarnya hipotesis alternatif kita itu ditolak, gitu. Karena memang sebenarnya dugaan yang sebenarnya itu adalah dia ada dalam kategori lebih besar, karena hasil yang kita lihat tadi itu memang lebih besar, ya kan? 70 berapa tadi itu? 70 berapa ya? Kakak lupa. Waduh, jauh mundurnya. 70. Ini. 76. Nah, jadi langkah selanjutnya itu sama kayak di hipotesis populasi tadi, sehingga kita tahu kalau dia lebih besar dari 60%, besarnya berapa gitu, ya kan? Itu langkah selanjutnya, tinggal melihat bagaimana cara hipotesis populasi tadi bekerja gitu. Kira-kira sampai situ bertanya lagi enggak, Abed? Atau Dewanti atau Desi atau siapapun itu? Yang di kelas ngerti ya? Daud, jawab. Yang di kelas ngerti nggak, teman-teman? Elsa, Bang, Elsa. Elsa, kenapa Elsa? Pada nak ngerti tuh yang di kelas, Kak. Kau senyum-senyum nggak ngerti. Kau bilang orang. Udah mulai panas, Kak. Fani. Sarap-sarapnya udah kelilit. Sudah mulai bermain. Kak Piko Sarap di otak tuh, Kak. ini. Kak Piko tuh ngerti. Fani tuh. Fani yang nggak pernah ngomong. Oh, Piko katam itu. Katam ya, udah hebat ya. Dewanti abstrak mukanya antara ngerti dan tidak. Kak Julio. Kak Noce. Yang nggak pernah muncul, Tapi Kak. kakak pikir untuk sampai sini ngerti ya, teman-teman semua. Sari, Kak, Sari. Kalau dilihat video lagi, Kak, yakin bakalan ngerti. Benar, Kak, benar. Jigong. Ya aku lihat kapasitas kalian lebih besar dari kapasitas. Aku masuk video minum-minum. Nanti kita masukkan ke YouTube. Oke, langkah selanjutnya kita masih masuk banyak. ke uji apa? Bang Yuel tadi bilangnya minum-minum, nanti dikira minum-minum apa? Ini loh, minum air Yo, putih ini loh. minum. Masuk ke YouTube. Nyalakan kamera kalian, guys. Nggak kelihatan belum, Kak, kalian? Jadi Nggak nampak kegantengan kalian. Kita kan mau lihat sambil Elsa, Kak Tirza. Dibuka kameranya.
Semuanya nyalain dong. Kameranya yang dimatikan jangan pergi Elsa makan, ngerti? Kak. Iya loh Kak, mereka tidur tuh Kak. Iya. Ini aku Udah upload muncul loh. aku, Kalian udah ngomong muncul. kayak gini, Cerdik ke kali upload. Elsa. Coba perhatikan mukanya semua Kak, habis ini. Habis ngencet semua tuh. Oke. Sampai Yuk lanjut materi. untuk uji si sampel kita di desa ngerti ya. Jadi nanti teman-teman Itu benar. Kayu macet-macet deh. mati-mati nggak ini kakak video? Iya, Kak, macet-macet, Kak. Kamunya macet. Macet Iya, banget Kak. ya. Oh iya. Macet banget. Coba aku ganti ya. Gua lewat jalan tol. Nggak macet Kak. Lucunya tuh di mana saat aku tuh masih ketemu titik Lihat video aja. Iya, lihat video nanti kalian ngerti, mantap lah. Oke. Kakak lanjutkan dulu ya. Sari. Sebelum nanti kakak jelasin tugas kalian. Dilanjutin yang satu lagi ya, uji hipotesis terakhir ya. Udah masih macet nggak? Masih macet nggak? Masih Kak. Enggak. Udah enggak ya? Aman. Jaringanmu itu si Orang bagus kok jaringan. Aman sayang, aman. Dari situ. Oke. Kita lanjut ke hipotesis korelasi jenis sampel. Oke, bunyi hipotesisnya kita tentuin dulu nih. Bunyi hipotesisnya di sini terdapat pengaruh yang signifikan dari kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 1 Tualang. Biasanya untuk korelasi itu udah nggak ada 70%-nya, udah nggak ada 20%-nya. Oke, nah Kak, udah nggak pakai diduga ya, Kak? Oh iya, lupa aku. Maaf ya, maaf. Terima kasih masukanmu. Memang luar biasa. Oke. Hipotesis kan dugaan sementara ya. Oke, jadi hipotesis alternatifnya untuk korelasi jenis sampel ini bunyinya diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 1 Tualang. Sedangkan hipotesis nolnya yaitu diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa SMP Negeri 1 Tualang. Kita mau lihat nilai. Nah, yang pertama kita mau lihat di situ nilai korelasinya. Nah, kita mau lihat nilai hubungannya. Sebenarnya tadi sudah dapat di atas itu, yaitu 485 sama kayak di atas. Itu sama kayak di atas. Jadi nggak usah bingung untuk cari tabel yang ini, melihat hubungannya yang tadi udah ada di atas, jadi kakak nggak usah jelasin lagi ya. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Oke, selanjutnya uji signifikan korelasi. Nah, kita mau lihat nih seberapa berarti sih nilai hubungannya dua variabel ini. Gitu kan. Kita mau lihat, kakak baca dulu supaya agak lebih ngerti teman-teman. Setelah menemukan nilai korelasi variabel X terhadap Y, selanjutnya dilakukan uji signifikan
koefisien korelasi. Uji signifikan koefisien korelasi dilakukan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi pada data sampel juga berlaku pada populasi, dapat digeneralisasikan apakah nilai yang kita pakai di sampel ini kita juga bisa pakai untuk seluruh populasi. Contohnya ya, jadi seberapa berarti tadi nyambung sama kayak ini. Seberapa berarti nilai sampel ini buat nilai untuk populasi. Jadi kalau tadi kita pakai contohnya populasi kita 100, tapi kita sampel jadi 50, ya kan? Sampel kita contohnya 50. Apakah kita bisa aplikasikan dari hasil 50 ini ke 50 orang yang lain atau ke seluruh populasi? Apakah nilai yang kita dapat ini cuma berlaku buat sampel ini atau bisa untuk seluruhnya? Nah, pada analisis ini, korelasional ini dilakukan 2 kali uji signifikan dengan tujuan memastikan keakuratan hasil. Uji signifikan korelasi yang pertama dengan membandingkan koefisien korelasi R hitung dengan R kriteria atau nilai R tabel. Ini yang produk momen. Kalau teman-teman lihat di uji validitas, kita ambil dari nilai itu. Lalu jika nilai R hitung, nah ketentuannya itu jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, ya kan? Maka nilai koefisien korelasi kedua variabel dinyatakan signifikan atau H0 ditolak dan HA diterima. Adapun R tabel didapatkan dengan melihat nilai persen product moment berdasarkan jumlah responden N. Nah, rumusnya itu gini, N dikurang 2. Jadi, N kita, sampel kita itu contohnya 50, kita kurangi 2, jadi tinggal 48. Dengan taraf signifikan 5%, berapa? Kakak, perlu nggak lihat tabelnya, tabel produk momennya? Kakak tunjukin sekalian tabelnya ya, supaya kita lebih enak. Oke. Nah. Udah nggak terasa, udah mau habis waktu. Daud, kalau dibalik hantam kau itu. Waduh. Sakit lah. Gila. Kakak foto aja, masukkan lagi ke grup teman-teman, bisa lihat. Oke, coba lihat WA-nya. Di situ kakak kasih gambar. Kita sambil lihat. Oke, di situ kita lihat bahwa tadi N kita itu tinggal 48. Maka lihat di situ N-nya 48 itu. Ada ya yang di tengah. Nah, kita pakai taraf signifikan 5%. Hasilnya adalah 0,284. Oke. Jadi nilai R tabel kita diperoleh 0,284. Jadi karena nilai R hitung kita tadi itu yang ini, yang 0,485. Yang di atas tadi. Oke, ini nilai R hitung kita 0,485. Kita bandingkan nilai dengan nilai R tabel yaitu 0,284. Jadi karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi variabel X terhadap Y yaitu 0,485 adalah signifikan. Oke, itu uji yang pertama. Kalau hasil dari sampel ini hasil dari uji sampel ini bisa kita gunakan kepada seluruh populasi. Terus uji yang kedua,
adalah dengan menggunakan rumus T-tabel. Uji T-tabel ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel, dengan demikian nilai koefisien korelasi kedua variabel akan dinyatakan signifikan. Dengan sebaliknya, demikian sebaliknya. Nah, adapun rumusan T hitung adalah sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah rumusan R akar kuadrat N kurang 2, terus akar kuadrat 1 dikurang R2. Nah, di sini penjelasannya ada T itu apa, N itu apa, R itu apa. Nah, kemudian kita cari dulu. R kita tadi berapa? 0,485. Lalu kita masukkan di sini, setahu kakak ini R kuadrat ya? Ada yang tahu nggak bahasa lainnya? Dewanti? Nah, lalu Kuadrat, Kak. Benar, Kak. betul ya, nanti takut salah mah. Lalu kita masukkan N kita tadi berapa? 50 dikurang 2. Nah, untuk yang pertama akar kuadrat 1 dikurang 0. Ini kan R2, nilai koefisien korelasi kita tadi 0,485. Lalu dikurang 0,485 dikali 0,485. Maka ditemukanlah hasilnya ini. Hasilnya untuk R akar kuadrat N kurang 2 yaitu 3,360. Sedangkan yang di bawah ini kita temukan 0,765. Kita bagikanlah dia. 3,360 dibagi 0,765. Maka hasilnya adalah 4,392. Lalu dari perhitungan ini didapatkan bahwa nilai T hitung, nah ini nilai T hitung kita 4392. Sedangkan nilai T tabel, derajat signifikan, kebebasan DFN 1 atau 50 dikurang 1 itu 49 dengan taraf signifikan kesalahan 5% berdasarkan DF 49 didapatkan harga tabel sebesar 2,009 yang tadi yang kita lihat tadi di uji T tabel hipotesis deskriptif tadi. Oke. Nah, jadi karena nilai T hitung kita temukan lebih besar dari nilai T tabel, maka nilai korelasi variabel kreativitas pendidik terhadap minat belajar siswa SMP Negeri 1 Tualang sebesar 0,485 adalah signifikan. Jadi apapun hasilnya di sini nanti itu akan berlaku buat populasi. Jadi bukan untuk sebuah sampel saja. Jadi nilainya ini akan berarti bagi seluruh populasi, bukan untuk sampel. Bukan untuk 50 orang itu saja, tapi untuk sampel yang kita pakai, yang kita sudah tentukan. Nah, untuk nilai koefisien determinasi sudah ada di atas. Jadi langkah selanjutnya untuk koefisien determinasi, untuk regresi itu dari atas tinggal kerjain aja, pindahin ke bawah. Oke, kira-kira sampai situ ngerti? Berarti kita selesai ya. Nggak ada yang bertanya, kakak anggap kalian semua mengerti. Stop dulu share screen. Ada yang bertanya nggak? Kakak stop dulu ini. Oke, berarti aman, luar biasa, hebat. Oke, ini dulu, ini nampakkan dulu wajah kalian karena ini kan kelas terakhir. Mana tahu ada yang Bang, cek. Desi kan biasa upload status. Bang. Yoi. Mau nanya.
Udah aku buat kayak gini baru kau tanya. Lanjut, tanya-tanya. Nah kan ini kan yang kita uji ini kan Oke, Piko. punya abang kan, maksudnya dari responden punya abang. Nah terus kita kan udah dapat sebagian nih hasil dari tabelnya. Nah sedangkan deskripsinya itu kan ada di abang, ada di skripsi abang. Terus piye? Ya makanya Jan, di skripsi itu yang model terlama, ini kan sudah upgrade semua. Nah, jadi untuk tugas kita itu gini teman-teman. Tugas kita itu kan masih ada 2 lagi ya. Tugas yang pertama menyusun instrumen penelitian. Menyusun instrumen penelitian itu ada di dalamnya kisi-kisi, validasi tim ahli, dan angket uji coba. Oke, tugas pertama kita itu. Nah, ada yang bilang, Kak, bagaimana kalau skripsiku sekarang itu biblikal atau kualitatif? Nah, buat biblikal mungkin bisa cari di internet referensi untuk membuat sebuah kisi-kisi. Tapi kalau untuk yang kualitatif, kalau masih bisa dimaksimalkan untuk membuat sebuah kisi-kisi, maka buatlah dia. Tapi kalau memang nggak bisa, mustahil, nah, cari di internet referensi yang mana yang akan dijadikan sebuah isi. Oke, untuk tugas pertama ngerti? Oke, Ya, Bang. lalu tugas kedua, Piko, tugas kedua kita adalah analisis data, ya kan? Tugas kedua kita itu analisis data. Nah, kakak kan sudah kasih tuh datanya kepada teman-teman, dan itu juga yang sedang kita kerjakan, ya kan? Yang di Excel itu kakak kan sudah kasih. Nah, itu ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Iya kan? Ada nggak di data kita kemarin? Oke, variabel X dan variabel Y. Nah, selama perkuliahan kita ini, yang kita kerjakan ini, kita sudah mengerjakan untuk variabel X. Oke, variabel X itu sudah kita kerjakan itu, jadi sudah enak. Dan kakak juga sudah kasih formatnya untuk variabel X. Nah, di situ ada uji validitas, reliabilitas. Nah, tinggal teman-teman kerjakan yang variabel Y-nya. Jadi variabel Y teman-teman juga harus kerja. Ya, tapi nanti disatukan dengan yang sudah kakak kasih. Jangan pisah. Satukan dia ke dalam itu. Kan formatnya udah kakak kasih tuh, nanti tinggal satuin. Jadi di variabel Y juga teman-teman harus kerjakan validitas, reliabilitas, asumsi dasar, jenis kelaminnya dicari, kelasnya dicari, deskripsinya. Dan itemnya nggak usah, tadi kan kakak udah bilang, untuk item nggak usah, berfrekuensi item. Lalu uji asumsi dasar, normalitas Y dimasukin. Kalau linearitas kan sudah kita cari, jadi nggak usah, tinggal normalitas Y. Lalu uji hipotesis untuk variabel X kan sudah kita kerjain, ini barusan tadi, ya kan? Tinggal teman-teman kerjakan hipotesis variabel Y. Oke, nangkap. Iya, Bang. Nanti hipotesisnya samakan saja dengan variabel X. Sama-sama kurang dari 60%. Supaya lebih. Atau kalau mau pakai uji pihak kanan, bisa juga kalau mau coba-coba. Karena ini bukan ini, supaya kalian bisa nggak kira-kira sama. Tidak mau dia ngajur kita tuh. Dan kakak nanti akan cek, dan kakak akan kan sudah uji semua ini, kakak sudah uji variabel Y-nya, jadi sudah tahu koreksi. Oh, ini nilainya segini nih. Nah, jadi hipotesis ketiga untuk korelasinya kita juga sudah kerjakan tadi, jadi nggak usah bingung. Jadi tugas teman-teman yang biar kita tahu udah tuh gimana. Putus-putus, Kak. Variabel Y. Tapi kerja untuk hipotesis
Misalnya, Kelas bang, putus-putus suaranya. Dari uji korelasi tadi, putus-putus. Coba diulangi lagi bang. sabar ya, biar jadi. Gimana tuh Kak? Ada Kak Piko tuh loh. Kenapa Kak nangis? Guys, kalian luar biasa guys. Diam kodes, diam kodes. Tapi enak Luar biasa sebenarnya banget. yang pertama kan anak STM. Bisa mengerti? Desi udah bangun Des. Ngakak terus loh aku, woy. Nggak tahan. Nanti kakak kesana Udah sudah masuk. kakak rencana liburan. Iya. Sudah jelas? Rencana bulan-bulan. Masih macet. Oke. Masih macet-macet.